Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Lutfi Lukman dengan NIM 246161046. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah akhlak dan tasawuf. Soal yang pertama, sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokoh dan konsep ajarannya. Yaitu ada 4 mazhab tasawuf: Al-Qushairi, tokoh utama Al-Qushairi, Abu Al-Qasim Al-Qushairi. Konsep ajarannya, ajaran Al-Qushairi menekankan pada pentingnya pengajaran tasawuf yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab tasawuf Al-Junaidiyah, tokoh utama Al-Junaid dan Al-Baghdadi. Al-Junaid dikenal dengan ajaran Al-Ittihad atau persatuan dengan Tuhan, dan Al-Fanah, kehancuran diri dalam Tuhan. Yang ketiga, mazhab tasawuf Al-Rabihiyah, yaitu tokoh utama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah dikenal dengan ajaran muhabbabah, cinta kepada Tuhan. Ia mengajarkan bahwa cinta kepada Tuhan adalah tujuan utama dan kehidupan spiritual seorang sufi. Yang keempat, mazhab tasawuf Al-Suhrawardiyah, tokoh utama Sahab Al-Din Suhrawardi. Ajaran tasawuf Suhrawardi berfokus pada ilmu cahaya dan misteri ilahi. Soal yang kedua yaitu, menurut Syekh Junun Al-Mishri bahwa tobat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Yang pertama, tobat dari dosa-dosa atau taubah al-awam, yaitu tobat itu adalah bentuk tobat yang paling umum dan dilakukan oleh orang-orang awam atau biasa yang menyadari kesalahan dan dosa-dosa mereka. Terus, pada tingkat ini, seorang bertobat karena merasa bersalah atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti perbuatan maksiat atau melanggar hukum agama. Yang kedua yaitu tobat dari lalai atau taubah al-khas. Tobat ini dilakukan oleh orang-orang yang lebih mendalam dalam perjalanan spiritual, yaitu para khas atau orang-orang yang memiliki pendekatan dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu tobat dari diri sendiri atau disebut taubah al-khas. Al-khas adalah tingkat tobat yang paling tinggi dilakukan oleh mereka yang telah mencapai derajat yang sangat tinggi dalam tasawuf, yaitu para aulia atau para wali atau orang-orang yang telah benar menyaksikan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Terus soal yang ketiga yaitu, jelaskan syariah, thariqah, hakikat dalam dan ma'rifat sesuai contohnya. Yang pertama, syariat atau syariat hukum Islam. Syariah adalah dimensi pertama dalam perjalanan spiritual seseorang sufi yang berkaitan dengan hukum-hukum agama Islam yang bersifat praktis dan wajib. Yang kedua, thariqat, jalan atau jalan spiritual, yaitu thariqah adalah jalan atau metode spiritual yang digunakan untuk mengarahkan seorang sufi menuju Tuhan. Yang ketiga yaitu hakikat atau kebenaran ilahi. Hakikat merujuk pada kebenaran hakikat atau realitas bertinggi, yaitu pemahaman dan pengalaman langsung tentang hakikat Tuhan. Soal yang keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Yaitu yang pertama, meninggalkan segala yang menghalangi dari Allah. Yaitu salah satu tanda mahabbah ilahiyah adalah kesediaan seorang hamba untuk meninggalkan segala hal yang mengalami kedekatannya dengan Allah, baik itu berupa harta, kedudukan, atau kecintaan terhadap dunia. Yang kedua, rindu untuk beribadah dan mengingat Allah. Cinta kepada Allah membuat seorang merindukan waktu untuk beribadah dan selalu ingin mengingat Allah dalam waktu untuk beribadah dan selalu mengingatkan setiap keadaan. Yang ketiga yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tanda cinta kepada
Tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai Rasulullah dan berusaha mengikuti ajaran-ajarannya. Terus yang keempat, menjaga hati agar selalu bersih. Orang-orang yang memiliki mahabbah ilahiyah selalu berusaha menjaga hati agar tetap bersih dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Yang kelima, berbuat baik kepada sesama. Tanda cinta kepada Allah juga dicermin dalam berbuat baik kepada sesama makhluknya. Cinta kepada Allah mendorong seseorang untuk selalu memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang dan tidak mengharapkan balasan. Keenam, tidak perlu terikat dengan dunia. Cinta kepada Allah membuat seseorang tidak terkait terlalu kuat dengan kenikmatan dunia. Yang ketujuh, mencari ridha Allah dalam segala perbuatan. Orang yang mencintai Allah akan senantiasa berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, dan setiap tindakannya, semua perbuatan mereka baik yang besar maupun yang kecil, didorong oleh niat untuk menyenangkan hati Allah. Yang kedelapan, sabar dan menghadapi ujian. Cinta kepada Allah menumbuhkan kesabaran dan menghadapi segala ujian dan cobaan hidup. Yang sembilan, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah dengan ikhlas. Mahabbah ilahiyah membuat seorang untuk sepenuhnya kepada Allah dan taat pada niatnya dan taat pada perintahnya dengan penuh keikhlasan. Yang ke-10, yaitu berharap dan takut hanya kepada Allah. Seseorang hanya berharap kepadanya dan takut kepadanya. Keikhlasan ini menghilangkan motivasi selain Allah dalam menjalankan ibadah. Yang soal yang terakhir yaitu jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahda al-syuhud, wahda al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogisnya. Wahda al-syuhud atau kesatuan penglihatan. Wahda al-syuhud berarti kesatuan penglihatan atau kesatuan kesadaran yang mengajarkan bahwa segala yang dilihat atau dialami oleh seorang sufi dalam kehidupan ini adalah manifestasi dari Tuhan. Contohnya seperti seorang sufi yang melihat keindahan alam atau fenomena kehidupan lain akan selalu mengingat dan merasakan kehadiran Tuhan. Terus meskipun ia mengakui adanya perbedaan antara Tuhan penciptanya, semua yang ada di dunia ini menurut ajaran ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wahda al-wujud atau kesatuan wujud. Wahda al-wujud berarti kesatuan wujud yang dikembangkan oleh tokoh sufi besar Ibnu Arabi. Konsep ini mengajarkan bahwa hanya ada satu wujud sejati, yaitu Tuhan, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah manifestasi atau bayangan dari Tuhan. Contohnya, seorang sufi yang mencapai puncak pemahaman tentang wahda al-wujud akan melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia, baik itu manusia, benda, atau alam semesta, alam semesta adalah manifestasi dari wujud Tuhan yang satu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.